Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifai wa syaikh Bahaidin an-Naqsyabandi wa syaikhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dalam majelis ilmu. Majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Babul adzan. Qauluhu ta'ala wa idza nadaitum ila sholati. Al-Maidah 58. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Al-Jumu'ah ayat 9. Hadirin rahimakumullah, dua ayat ini adalah dalil atau dasar tentang disyariatkannya azan dan iqamah. Kita mengutip perkataan sebagian ulama, di antaranya Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iklil. Beliau mengatakan qauluhu ta'ala wa idza nadaitum ila sholati.
apabila kalian memanggil pada sholat, aslun fil adzani wal iqamah. Ini adalah asal, artinya dalil, dasar yang menjadi dalil tentang disyariatkannya azan dan iqamah. Hukumnya sunnah untuk dilakukan pada atau sebelum pelaksanaan sholat 5 waktu atau as-sholawat al-maktubah, sholat-sholat yang diwajibkan, yaitu sholat yang 5 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, termasuk di sini adalah sholat Jumat. Karena sholat Jumat adalah sebagai pengganti dari sholat zuhur, sehingga dalam sholat Jumat juga disyariatkan, disunnahkan untuk dikumandangkan azan sebelumnya. Tidak diwajib atau tidak disunnahkan untuk azan dan iqamah pada selain sholawat maktubah, pada selain sholat yang wajib. Tetapi sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, maka panggilan untuk melaksanakannya itu bukan dengan azan dan iqamah, tetapi dengan bacaan as-sholatu jami'ah. Jadi kalau sholat yang wajib, panggilannya untuk pelaksanaannya dengan azan dan iqamah. Tetapi dalam sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah, karena enggak semua sholat sunnah itu disyariatkan untuk berjamaah. Sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah, misalnya seperti sholatul tarawih, seperti sholatul idain, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholatul khusuf wal khusuf, ini dianjurkan, disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Adapun sholatul tahajud, sholatul duha, sholatul rawatib, qabliyah, ba'diyah, sebelum sholat yang mengiringi sholat fardu sebelum atau setelahnya, maka di sini tidak disyariatkan untuk berjamaah. Yang lebih utama sholat-sholat itu dilakukan sendiri-sendiri. Qabliyah, ba'diyah dilakukan sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Jangan kemudian dengan alasan biar kompak, kemudian qabliyah, ba'diyah dilakukan dengan berjamaah. Termasuk sholatul tahajud, sholat duha itu juga tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Beda dengan tadi sholat hari raya, sholat tarawih yang memang dianjurkan secara berjamaah. Jika kemudian dilakukan secara berjamaah sholat-sholat tersebut, maka panggilan jamaahnya tidak dengan azan dan iqamah, tetapi dengan as-sholatu jami'ah. Nah, seperti itu. Termasuk dalam sholatul tarawih. Dalam sholatul tarawih kita ada panggilan sebelum pelaksanaannya dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Bisa kita bersholawat atau dengan membaca bacaan yang lainnya, tetapi jangan lupa seruan sebelum pelaksanaannya dengan seruan as-sholatu jami'ah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, qauluhu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ay fi yaumil jumu'ah. Min yaumil jumu'ah maknanya fi yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu dipanggil untuk sholat
min yaumil jumu'ah, kalau diartikan harfiah apa? Dari hari Jumat, tetapi maknanya kata Imam Al-Baghawi ai fi yaumil jumu'ah. Min dimaknai dengan fi, yaitu pada hari Jumat. Wa arada bihadzan nidai al-adhana inda qu'udil imami 'alal mimbari lil khutbati. Ini untuk salat Jumat. Bahwa Allah menghendaki dengan nida dalam ayat idza nudiya lis-salati adalah azan, yaitu ketika duduknya imam di atas mimbar untuk khutbah. Dan ini yang disebut dengan azan pertama. Dalam sholat Jumat, azan dikumandangkan 2 kali. Yang pertama, ketika imam telah duduk di atas mimbar untuk kemudian berkhutbah. Dan sebelumnya, sebelum itu juga dibacakan setelah masuknya waktu zuhur, itu juga dibacakan dikumandangkan azan 2 kali. Dan menambah azan kedua itu adalah termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang dirintis, yang dibuat oleh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa kekhalifahannya. Karena azan Jumat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya 1 kali. Demikian juga pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu juga 1 kali. Pada masa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu juga 1 kali, yaitu azan yang dikumandangkan ketika imam sudah duduk bersiap-siap untuk membaca khutbah. Kalau dari urutannya, azan pertama itu yang kedua. Azan yang pertama itu yang kedua. Sedangkan azan yang kedua itu yang pertama. Jadi azan yang asli pada masa Rasulullah itu adalah azan yang dibaca oleh muadzin ketika imam sudah duduk bersiap untuk khutbah. Itulah azan pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, dan pada masa Sayyidina Umar. Baru pada masa Sayyidina Utsman, ketika umat Islam semakin banyak, Islam semakin menyebar luas, ketika itu ditambahkan 1 azan yang diletakkan di awal, sebelum azan yang ada pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Sehingga yang pertama itu sebenarnya yang kedua itulah yang sebenarnya yang pertama. Dan ini tergolong sebagai bid'ah hasanah. Kenapa disebut bid'ah? Karena nggak ada ajarannya dari Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Artinya secara nas di dalam Al-Quran perintah untuk azan 2 kali nggak ada. Dalam hadis juga tidak ada. Tidak dilakukan pada zaman Nabi, tidak dilakukan bahkan pada zaman Sayyiduna Abu Bakar dan Umar. Baru Sayyiduna Utsman yang membuatnya pertama kali. Nah, ini disebut, tetapi meskipun nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga digolongkan bid'ah ini sebagai bid'ah hasanah. Dan azan 2 kali ini tetap berlaku sampai dengan sekarang di Masjid Nabi, di Al-Masjid An-Nabawi di Madinah, azan tetap 2 kali. Meskipun di sana penguasanya itu berfaham Wahabi, tetapi mereka nggak berani merubah. Azan 2 kali yang telah berlaku sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, begitu berlaku seterusnya dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang, itu mereka tidak berani merubah. Karena kalau orang Wahabi
itu mereka sebenarnya mereka mengatakan mereka kan anti bid'ah. Mereka anti bid'ah, menganggap semua bid'ah itu sesat. Semestinya mereka azan Jumatnya 1 kali. Tetapi nyatanya mereka di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram itu azannya tetap 2 kali. Nah, menunjukkan karena memang ini sudah mentradisi sejak zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini tergolong sebagai bid'ah hasanah. Dan ini juga sebagai dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Bahwa ada bid'ah-bid'ah itu yang baik, yaitu ketika bid'ah-bid'ah tersebut itu selaras atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Para sahabat banyak membuat bid'ah. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq membuat bid'ah. Beliau mengumpulkan Al-Quran pada zaman beliau dari tangan para penulis wahyu dikumpulkan menjadi satu, dan itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum melakukan itu, Sayyiduna Abu Bakar sempat ragu terhadap hal itu. Ketika Sayyiduna Utsman bin Affan ketika Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran, mengingat banyak para hufad, para penghafal Al-Quran yang wafat di medan perang. Maka Sayyiduna Abu Bakar awalnya mengatakan, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Artinya apa? Bagaimana mungkin saya berani membuat bid'ah? Karena membuat sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tetapi setelah diyakinkan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab bahwa apa yang diusulkan oleh beliau berupa jam'ul Quran itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan itu sesuatu yang baik, maka kemudian beliau melakukannya. Nah, berarti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga Umar bin Khattab, itu juga seperti pemahamannya seperti kita, bahwa ada di antara bid'ah itu adalah bid'ah yang baik, yang disebut dengan bid'ah hasanah. Terbukti Sayyiduna Abu Bakar juga membuat bid'ah hasanah. Sayyiduna Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, juga membuat bid'ah. Ketika beliau melihat umat Islam sholat tarawih di dalam masjid sendiri-sendiri atau sebagian berjamaah tetapi tidak di belakang satu imam, kemudian Sayyiduna Abu Bakar mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di belakang satu orang imam di Masjid Nabawi. Yang itu belum pernah ada pada masa Rasulullah dan juga belum pernah ada pada masa Sayyiduna Abu Bakar. Ketika Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu melihat hal itu, yaitu salat tarawih dengan berjamaah di belakang satu orang imam, beliau mengatakan, ni'matil bid'ah hadhihi. Bid'ah yang paling baik adalah ini. Beliau mengatakan ada bid'ah yang paling baik, yaitu salat tarawih secara berjamaah di belakang satu imam. Itu disebut oleh Sayyiduna Umar sebagai sebaik-baik bid'ah. Sayyidina Utsman bin Affan juga membuat bid'ah. Di antaranya menambah azan Jumat. Pada masa Nabi azannya sekali, pada masa Sayyidina Abu Bakar, Umar juga sekali, tetapi Sayyidina Utsman kemudian menambahi satu lagi, sehingga azan Jumat menjadi 2. Ini juga bid'ah, tetapi hasanah, karena nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sayyidina Utsman juga membuat bid'ah yang lain.
Beliau itu membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Dibukukan oleh beliau sehingga mushaf yang ada berikutnya itu semuanya mengacu kepada mushaf yang ditulis pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Yang itu belum pernah dilakukan. Menulis Al-Quran dalam satu mushaf itu belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Dan itu juga namanya bid'ah. Dan dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Yang menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi yang dimaksud oleh ayat, kita kembali kepada ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Yang dimaksud dengan nida dalam ayat ini untuk sholat Jumat adalah nida, adalah azan ketika duduknya imam di atas mimbar untuk khutbah. Berarti azan yang pertama atau dari sisi urutan azan yang kedua. Qala an-Nasafiyu fi tafsirihi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah an-nida'u al-adzan. Nah, yang dimaksud dengan nida di sini adalah azan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azan adalah zikir-zikir tertentu yang telah ditentukan oleh syara untuk dibaca sebagai seruan salat jamaah, salat 5 waktu. Kita semuanya sudah mengetahui lafadznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Kemudian syahadat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah. Dua kali. Kemudian Allahu Akbar, kemudian takbir, kemudian tahlil la ilaha illallah. Itu bacaan azan. Semuanya dibaca dua kali, kecuali takbir yang dibaca 3 kali. Allahu Akbar, 4 kali, kemudian di akhir ditambah lagi Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah. Dalam azan subuh maka ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum yang artinya bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Ini namanya taswib, dibaca di saat azan subuh. Dibaca kapan? Setelah membaca hayya 'alal falah, kemudian baru as-salatu khairum minan naum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan ini sebagai salah satu hal yang disyariatkan dalam Islam untuk memanggil orang melaksanakan sholat berjamaah, maka juga harus dilakukan dengan benar. Harus dibaca dengan benar. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya yang untuk sahnya harus didasarkan kepada ilmu, didasarkan kepada syariat, aturan yang berlaku di dalam Islam. Tidak boleh seseorang azan itu asal bunyi, tidak memperhatikan tata cara membaca yang benar. Ini harus diwaspadai. Sering kita mengingatkan dalam majelis ini agar ini diwaspadai dan betul-betul diperhatikan. Karena nyatanya banyak orang yang azan tetapi asal bunyi saja. Asal bunyi saja. Dan ini akan merusak sesuatu yang dilakukan dengan tanpa ilmu,
maka yang dirusak akan lebih banyak daripada yang diperbaiki. Nah, demikian yang dikatakan oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar ibnu Abdul Aziz. Mangkana amaluhu bila ilmin, maka ma yufsiduhu akthar mimma yuslihuhu. Yang dia rusak itu akan lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Nah, sering kita mendengar bacaan-bacaan yang salah dalam azan, khususnya dalam takbir dan juga di dalam membaca 2 kalimat syahadat. Ini yang kita ingatkan. Misalnya ketika membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mestinya seperti itu. Yang panjang hanya pada lam, di lafzul jalalah, Allah. Sedangkan yang lain tidak boleh dipanjangkan. Tetapi kita sering mendengar seseorang yang mengumandangkan azan karena tuntutan lagu, menurut dia tuntutan lagu, kemudian dia memanjangkan huruf yang seharusnya tidak dipanjangkan. Misalnya memanjangkan huruf ba-nya. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya. Ini adalah sesuatu kekeliruan yang sangat fatal, karena akan merubah makna. Dalam bahasa Arab beda makna antara akbar dengan akbar. Karena akbar itu artinya adalah gendang yang besar atau blul kabir. Sehingga ketika seseorang mengatakan Allahu Akbar, maka dia telah menghina Allah. Dia secara nggak langsung mengatakan, atau secara langsung dia mengatakan Allah itu berupa gendang yang besar. Karena itu harus waspada muadzin, jangan sampai kemudian memanjangkan lafaz ba, huruf ba-nya. Juga jangan memanjangkan huruf hamzahnya. Dengan mengatakan, misalnya dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, dibaca panjang. Itu juga tidak diperbolehkan. Karena jika hamzahnya dibaca panjang, maka berarti hamzahnya double. Jika hamzahnya double, berarti hamzah yang pertama namanya hamzatul istifham, hamzah untuk bertanya. Dan jika itu, maka hamzatul istifham itu berarti seakan-akan dia yang membacanya itu meragukan kemahabesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sehingga jangan seseorang membacanya seperti itu dengan mengatakan Allahu Akbar. Tidak boleh. Juga tidak boleh memberikan, misalnya mengganti hamzah pada akbar dengan wawu. Ini yang juga sering kita dengarkan. Seseorang membaca azan, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar menjadi wakbar. Ini juga kekeliruan yang sering terjadi, yang kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkannya. Nah, jadi baca dengan, kalau ingin memanjangkan karena laku, maka panjangnya terletak kepada lam, pada lafzul jalalah. Allahu Akbar bisa dipanjangkan sesuai dengan lakunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada membaca 2 kalimat syahadat, itu yang juga sering terjadi kekeliruan. Yang sering terjadi kekeliruan adalah juga dalam persoalan mat panjang pendek. Yang seharusnya la itu panjang, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengatakan, muadzinnya ini karena kebodohannya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini kekeliruan. Dia mengatakan apa?
Asyhadu an la ilaha illallah. Harusnya lanya panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru seperti itu. Nah, kemudian ilah itu juga panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan dikatakan asyhadu an la ilaha illallah, atau hanya dipanjangkan juga nggak boleh. Pokoknya harus sesuai dengan aturan membaca dalam membaca Arab, itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tahlil pada akhir, takbir itu juga semuanya harus sesuai dengan aturan dalam membaca. Ini yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang muadzin. Kemudian seorang muadzin juga harus tahu tentang waktu-waktu masuknya sholat. Karena azan adalah pertanda bahwa sholat itu sudah masuk waktunya, karena dia adalah seruan atau panggilan untuk melaksanakan sholat. Dan itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Sehingga seorang muadzin itu harus alim dalam, tidak harus alim seluruhnya, tetapi dia harus alim dalam, artinya dia memiliki ilmu dalam mengetahui masuknya waktu-waktu sholat. Dia harus tahu, oh ini sudah masuk waktu sholat, ini belum masuk waktu sholat, ini sudah asar, ini sudah zuhur, ini sudah maghrib, ini sudah subuh. Itu dia harus tahu. Karena kalau seseorang itu seorang muadzin, kemudian dia tidak mengetahui masuknya waktu sholat, maka di sini akan berbahaya. Karena dia bisa azan sebelum masuk waktu sholat. Padahal banyak orang yang kemudian mendengarkan azan itu. Bahkan bisa terjadi seseorang akan berbuka puasa sebelum masuknya waktu maghrib, gara-gara yang azan nggak tahu masuknya waktu maghrib. Sebelum maghrib dia hanya lihat jam, ternyata jamnya baterainya masih baru, kecepatan misalnya, kemudian dia azan sebelum masuk waktu maghrib. Begitu dia azan, satu kampung semuanya berbuka, padahal masih 1 menit lagi baru masuk waktu maghrib. Maka semuanya bisa batal puasanya gara-gara muadzin yang jahil. Atau misalnya seseorang mendengar azan, begitu mendengar azan dia langsung sholat, padahal belum masuk waktu sholat. Sehingga dia sholatnya menjadi tidak sah. Karena sholat yang dilakukan sebelum masuknya waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena itu seorang muadzin minimal dia harus mengetahui waktu-waktu sholat. Kapan zuhur masuk waktunya, kapan asar masuk waktunya, kapan maghrib masuk waktunya, kapan isya masuk waktunya, kapan subuh masuk waktunya. Dia harus tahu. Tidak boleh tidak tahu seorang muadzin itu. Tetapi sayangnya sekarang, pada masa sekarang, banyak muadzin itu yang tidak memahami, yang tidak memahami cara azan yang pertama. Cara membaca lafaz azan banyak. Dan juga banyak muadzin yang tidak mengetahui tata cara mengetahui masuknya waktu sholat. Dan ironisnya bahwa azan ini, mengumandangkan azan ini dianggap sepele oleh sebagian orang. Dianggap sesuatu yang sepele oleh sebagian orang, sehingga jarang orang yang mau azan. Jarang orang yang mau azan. Maunya jadi imam atau maunya jamaah seperti biasa. Jarang
orang yang kemudian bersedia menjadi seorang muadzin. Padahal pernah kita sampaikan dalam majelis ini bahwa seorang muadzin itu sangat mulia indallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena azan dianggap sebagai hal yang sepele, sehingga banyak orang yang berilmu dia tidak mau azan. Begitu tamat pondok pesantren misalnya 6 tahun, 10 tahun, dia sudah nggak mau azan lagi. Anak kecil yang tidak paham bagaimana masuknya waktu sholat, anak kecil yang belum paham cara membaca yang benar, itu yang disuruh azan. Atau orang tua yang tidak pernah belajar ilmu agama, itu yang disuruh azan. Sementara yang santri tidak mau azan karena gengsi, dianggap azan itu sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang remeh. Padahal pahala azan itu sangat besar. Bilal bin Rabah begitu membanggakan sebagai muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu kepada beliau ketika beliau telah berpindah ke ke daerah Syam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul harus diperhatikan dalam persoalan azan. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang syarat sah salat berupa istiqbalul qiblah. Yang pertama kita akan membaca penafsiran surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saya ulangi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat ini adalah dalil bahwasanya menghadap kiblat adalah salah satu dari syarat sahnya sholat. Seseorang yang sholat tanpa menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya tidak sah, karena dia adalah syarat sah dari sholat. Qala al-Ansariyu fi Fathil Wahhab, maksudnya Syekh Zakaria Al-Ansari, dalam kitab Fathul Wahhab, at-tawajjuhu lil qiblah bisadri la bil wajhi. Yang dimaksud dengan menghadap kiblat itu adalah menghadap kiblat dengan dadanya, tidak dengan wajahnya. Nah, ketika kita berdiri dan ketika kita duduk, maka kita dianggap menghadap kiblat itu apabila dada kita yang menghadap ke arah kiblat. Bukan kepala atau wajahnya. Seandainya ada seseorang dadanya ini sudah menghadap ke arah kiblat, tetapi kepalanya miring begini, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tetap sah sholatnya. Tetapi kalau ada seseorang wajahnya lurus dengan kiblat, tetapi dadanya miring begini, maka ini tidak sah sholatnya. Karena yang dimaksud dengan menghadap kiblat adalah dadanya yang menghadap ke arah kiblat, yaitu ketika seseorang berdiri dan ketika seseorang duduk. Adapun ketika seseorang itu ruku' atau sujud, maka sebagian besar badannya itu yang menghadap ke arah kiblat. La bil wajhi syartun li sihhati qadirin alaihi liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram ay jihatahu. Maksudnya adalah arah masjidil haram. Syatral masjidil haram artinya jihatahu, yaitu arahkanlah ke arah masjidil haram.
Wa tawajjuh la yajibu fi ghairi shalah fata'ayyana ayyakuna fiha. Menghadap ke kiblat itu tidak wajib dalam selain sholat. Kalau kita belajar ilmu agama tidak wajib kita menghadap kiblat. Kalau kita baca Yasin, tahlil, tidak wajib kita menghadap kiblat. Tidak wajib, tetapi dianjurkan untuk menghadap kiblat, tetapi tidak wajib. Menghadap kiblat itu hanya wajib ketika sholat. Ketika sholat saja. Maka berarti ketika disebutkan di sini fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka yang dimaksud adalah di dalam sholat. Dalam ayatnya kan tidak menyebut sholat. Coba saya bacakan ayatnya lagi, nggak ada menyebut misalnya dalam sholat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum. Ada kata-kata sholat apa enggak? Enggak ada. Tetapi yang dimaksud yang kalau secara zahirnya ayat ini hanya perintah kepada kita agar menghadap ke arah Masjidil Haram. Dalam apa? Jawabannya diterangkan oleh beliau Syekh Zakaria Al-Ansari, maksudnya adalah dalam sholat. Karena dalam selain sholat menghadap ke arah kiblat itu bukan merupakan kewajiban. Yang wajib itu hanya dalam sholat saja. Sehingga dipahami dari ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, meskipun tidak secara eksplisit menyebut sholat, tetapi dipahami darinya bahwa yang dimaksud adalah dalam sholat. Diwajibkan untuk menghadap ke arah masjidil haram atau ke kiblat. Qala al-Baghawi fi tafsirihi fawalli ay hawwil wajhaka syatral masjidil haram ay nahwahu wa arada bihil ka'bah wal haram al muharram wa haitsu ma kuntum min barrin aw bahrin syarqin aw gharbin fawallu wujuhakum syatrah indas shalah. Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan fawalli artinya palingkanlah wajah kamu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Yang dimaksud dengan masjidil haram adalah Al-Ka'bah. Al-Ka'bah al-musyarrafah yang ada di tengah-tengah masjidil haram. Kan ada masjidil haram. Masjidil haram itu adalah masjid yang di tengahnya ada Al-Ka'bah al-musyarrafah. Itu masjidil haram yang ada di Makkah al-Mukarramah. Ketika dalam ayat dikatakan syatral masjidil haram, artinya adalah menghadap ke arah Ka'bah. Karena kiblatnya salat itu adalah Al-Ka'bah al-Musyarrafah yang ada di tengah Masjidil Haram. Karena menghadap ke Masjidil Haram berarti menghadap ke Ka'bah. Karena Ka'bah ada di tengahnya Al-Masjidil Haram. Dari manapun dia menghadap ke Masjidil Haram, berarti dia menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, sehingga di sini dikatakan yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Al-Ka'bah, yaitu Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum wal haramul muharram. Al-Masjidil Haram artinya masjid yang dimuliakan karena dia memiliki hukum-hukum istimewa, hukum-hukum khusus yang hanya berlaku di Masjidil Haram, tidak berlaku di masjid yang lainnya. Di antaranya adalah bahwa sholat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Kita misalnya sholat di masjid di sini, sholat zuhur misalnya di masjid di sini, dan kita sholat zuhur di Masjidil Haram, maka pahalanya berbeda. Kita sholat zuhur di Masjidil Haram, pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Ini keistimewaan sholat di Masjidil Haram. Karena itu setiap kita umat Islam pasti
berkeinginan untuk bisa masuk di Masjidil Haram dan sholat di sana karena pahalanya yang sangat besar. Wa haitsu ma kuntum min barrin aw bahrin syarqin aw gharbin, dimanapun kalian berada, apakah kalian itu berada di daratan atau kalian berada di lautan atau termasuk kalian berada di udara, kalian berada di timur atau kalian berada di barat, termasuk apakah kalian itu ada di utara atau di selatan, di tenggara atau di mana saja, maka dalam sholat menghadaplah kalian ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Nah, ke arah Ka'bah, dimanapun berada. Kalau kalian berada di timur Ka'bah, di timurnya Masjidil Haram, maka menghadaplah ke barat. Kalau kalian berada di baratnya Ka'bah, Masjidil Haram, maka menghadaplah ke timur. Jika kamu berada di arah selatannya Ka'bah, maka kamu menghadaplah ke arah utara. Jika kamu berada di utaranya Ka'bah, maka menghadaplah ke arah selatan dalam sholat. Begitu seterusnya. Kalau dia di tenggara, kalau di semuanya sesuai yang jelas semuanya harus mengarahkan mengarahkan dadanya di saat dia sholat mengarah ke arah Al-Masjidil Haram, ke Ka'bah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau seseorang itu berada di udara di pesawat, tetapi dia tidak harus menghadap ke bawah. Kenapa? Karena dihukumi dengan Ka'bah adalah yang sejajar dengan Ka'bah sampai ke atas, sampai ke langit ketujuh. Itu semuanya dihukumi sebagai Ka'bah. Jadi tidak mesti dia menghadap bendanya Ka'bah, tetapi yang naik yang sejajar dengan Ka'bah di bawahnya, ini juga namanya arah Ka'bah. Itu dihukumi sebagai Ka'bah. Ke bawahnya sampai ke dasar bumi, sampai ke bumi ketujuh, itu juga disebut Ka'bah. Hukumnya adalah hukum Ka'bah. Artinya seseorang yang berada misalnya di bawah bumi, misalnya dia menggali galian sampai 10 atau 2 atau 100 meter atau lebih misalnya. Kemudian sholat di dalam itu, maka sholatnya tidak menghadap ke atas, tetapi menghadap ke arah yang sejajar dengan Ka'bah. Demikian juga orang yang di pesawat, sholatnya tidak menghadap ke bawah, tetapi menghadap ke arah yang sejajar dengan Ka'bah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu tidak mesti menghadap ke barat, sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang Indonesia. Karena memang orang Indonesia kalau sholat menghadap ke barat, agak serong sedikit ke utara. Sehingga orang Indonesia ada yang beranggapan bahwa sholat itu ngadep ngulon atau menghadap ke arah barat. Mesti seperti itu. Enggak, kalau dia berada di baratnya Ka'bah yang menghadap ke timur. Kalau di selatannya Ka'bah yang menghadap ke utara, begitu seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, qala an-Nasafiyu fi tafsirihi fawalli wajhaka syatral masjidil haram ay nahwahu mengarah ke Masjidil Haram. Wa syatra nasbun ala dzaraf. Syatra itu mansub, dinasabkan di fathah. Kenapa? Karena menjadi dzaraf. Ai ij'al tawliyatal wajhi tilqa'al masjid ay fi jihatihi wa samtihi li'anna istiqbala 'ainil qiblah muta'assirun 'alan na'i. Wa dzikrul masjidil haram tunal ka'bah dalilun 'ala anna al-wajib mura'atul jihati dunal 'ain. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita tahu tadi berkali-kali kita sampaikan kalau tafsir An-Nasafi
Al-Imam An-Nasafi mazhabnya Hanafi. Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghadap syatral masjidil ke arah Masjidil Haram itu adalah menghadap ke arah Masjidil Haram. Menghadap ke arahnya Masjidil Haram dan tidak menghadap ke benda Ka'bah secara tepat. Harus tepat menghadap ke benda Ka'bahnya. Itu tidak. Ini menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Kenapa? Beliau mengatakan karena sulit. Karena li'anna istiqbala ainil qiblah muta'assirun 'alan na'i. Bagi orang yang jauh dari Makkah, maka menghadap ke bendanya Ka'bah itu sesuatu yang sulit. Makanya tidak harus menghadap ke bendanya Ka'bah, tetapi menghadap ke arah Ka'bah. Ke arah Masjidil Haram. Ka'bah di mana arahnya? Di sana. Ya udah pokoknya mengarah ke sana, ya sudah cukup. Tidak harus pas persis menghadap ke benda Ka'bahnya. Itu dalam mazhab Hanafi seperti itu. Beliau mengatakan buktinya apa? Buktinya kalau menghadapnya itu tidak harus ke bendanya tetapi menghadap ke arah Ka'bahnya. Beliau mengatakan menyebut Masjidil Haram bukan Ka'bah itu menunjukkan bahwa yang wajib itu adalah memperhatikan arah bukan bendanya. Karena dalam ayatnya itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Bukan fawalli wajhaka syatral Ka'bati, bukan. Tapi ke arah Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa yang harus diperhatikan itu arahnya, bukan pada benda Ka'bahnya. Dalam mazhab Hanafi. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i maka ada dua qaul, ada dua pendapat. Sebagian pendapat mengatakan harus persis mengarah ke benda Ka'bah. Sedangkan qaul yang lain, pendapat yang lain sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yaitu cukup menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Ruya annahu alaihi salam qadimal Madinah fa shalla nahwa Baitul Maqdis 16 syahran thumma wujjiha ilal Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang di Madinah, maka beliau salat mengarah ke Baitul Maqdis Palestina itu selama 16 bulan. Setahun lebih, baru setelah itu beliau diarahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Sehingga di Madinah itu ada masjid namanya Masjidul Qiblatain, masjid dua kiblat. Karena ketika Nabi sholat di masjid itu turun perintah di tengah-tengah sholat untuk mengalihkan arah kiblat. Yang asalnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian di tengah sholat bergeser menghadap ke arah Ka'bah. Sehingga di situ ada dua mihrab yang disebut sebagai masjid dua kiblat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haitsu ma kuntum minal ardi wa aradtum as-shalah fawallu wujuhakum syatrah. Ini sudah kita jelaskan. Ayat yang terakhir adalah ayat An-Nahl 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Qala Suyuti fil Iqlil, qauluhu ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ustudilla bihi ala jawazi taqlid fil furu'i lil 'amiyyi. Ayat ini dijadikan dalil bolehnya taklid dalam masalah furu' bagi orang yang ami. Artinya yang dimaksud ya orang yang tidak bisa untuk berijtihad. Orang yang seperti yang disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, orang yang lemah tidak mampu untuk berijtihad, yang tadi disebut ami dalam
dalam kitab Al-Iqlil tidak mampu untuk berijtihad untuk mengetahui arah kiblat karena dia itu buta, sehingga nggak bisa dia untuk berijtihad mengetahui arah kiblat. Maka di sini apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh dia untuk bertaklid kepada orang lain yang berijtihad, yang berijtihad, yang berdasarkan ijtihadnya mengetahui arah kiblat. Tapi bagi seseorang yang bisa untuk berijtihad dalam mengetahui arah kiblat, maka kita wajib berijtihad sendiri. Kita nggak buta, kita bisa untuk berijtihad, maka kita wajib untuk melakukan ijtihad sendiri dalam mengetahui arah kiblat yang kita akan sholat menghadap ke sana. Telah kita terangkan apabila kita berada di Masjidil Haram, ya tinggal langsung mana Ka'bahnya kita menghadap ke sana. Apabila kita di Makkah tetapi di luar Masjidil Haram, maka kita masuk dulu ke Masjidil Haram, lihat arah Ka'bahnya, kemudian baru kita tandai, kita sholat menghadap ke yang sudah kita tandai itu. Apabila kita jauh dari Masjidil Haram seperti di Indonesia, maka kita ketahui dulu arah atau kita posisi negara kita dari Makkah. Setelah kita tahu posisi Indonesia misalnya berada di arah timur, agak ke selatan sedikit dari arah Makkah, maka kemudian ditetapkan berarti arah Ka'bah atau arah kiblat orang Indonesia, sebagian tentu beda-beda, itu beda-beda derajatnya. Maka kita berarti kiblatnya adalah ke barat, ke arah barat, sedikit serong ke utara. Antara 24, beda-beda di sini, 24, 25, 26 derajat ke arah utara. Itu arah kiblatnya. Nah, ketika itu maka ketika kita sudah tahu seperti itu, maka kita berijtihad. Kalau kita sholat, maka kita ijtihad dulu. Misalnya kita tahu, kita cari arah barat mana. Pakai kompas yang mujarrab, kita lihat mana arah barat. Setelah tahu arah barat, kemudian kita serongkan ke utara 26 derajat, maka kita sholat menghadap ke arah itu. Seperti itu tata caranya. Kalau itu di rumah kita atau di musola, kita lihat sekali, kemudian kita tandai. Kemudian kita tandai, setiap kali sholat kita menghadap arah yang sudah kita tandai tersebut. Itu agar sholat kita sah. Nggak boleh seseorang begitu masuk rumah langsung sholat begitu saja. Karena syarat sah sholat adalah menghadap ke arah kiblat dan didahului dengan ijtihad bagi orang yang mampu berijtihad. Bagi mereka yang tidak mampu untuk berijtihad untuk mengetahui arah kiblat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh untuk taklid kepada orang yang bisa untuk berijtihad. Demikian, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.